Rasulullah SAW menyampaikan, bayna yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah. Ada 3 hal yang menjadi indikatornya, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya. 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang-orang yang berkata jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka, diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal dulu, orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga yakin. Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru saya baca satu hadis. Yang kedua, bayna yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Nah, ayyam itu bahasa Arab. Jamak taksir, isim jamak taksir dari mufradnya yaumun. 1 hari yaum, 2 hari yaumani atau yaumain, berhari-hari ayyam. Jadi ayyam itu artinya berhari-hari. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari, di mana hari-harinya juga terjadi 3 hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu, tahu, tapi ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Itu fungsi ilmu. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul ilma dunya la yarfa'u intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Sepanjang 2020 saja kita bisa menghitung berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Ya. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji.
Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk karena zaman dibalik. Ya, maka dibunuh karakternya, disebut teroris lah, radikal. Sudah terjadi belum? Sudah. Subhanallah. Yang kedua, ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama, bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama su', kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Orang dibantai di mana-mana. Ternyata selama ini kita tahu orang dibantai di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Ternyata ada juga pembantaian terjadi di kilometer. Apa saya salah berkata Bapak Ibu? Tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, nah itu indikator kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari tiga hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? Tiga-tiganya sudah terjadi? Ini berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi hari kiamat? Ya. Dan tidak, kiamat ini merupakan cara kita sampai ke kampung akhirat, ya, melalui kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti dialami, kapanpun, dimanapun. Jika Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindar. Ya, siap tidak siap kita pasti akan mengalami kematian. Waman mata qabla sa faqad jaa qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka sungguh telah datang kiamatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi gimana? Kita siap tidak siap, kita pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian terjadi. Itu yang pertama tentang betulkah kita berada di akhir zaman. Jawabannya betul. Dan pemahaman yang sederhana, betulkah kita berada di akhir zaman? Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak lagi Nabi dan Rasul, berarti umat beliau adalah umat yang terakhir. Nah, kita ini banyak arti dari kata fitnah. Ada bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti dosa, bisa berarti musibah, dan bisa berarti ujian keimanan. Kalimat fitnah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat fitnah yang mengandung arti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir, pasti dia akan diuji, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ujian ini Allah berikan kepada kita untuk mengetahui, satu, kesungguhan iman kita, kedua, kesungguhan kita dalam memperjuangkan iman kita, dan ketiga, untuk menempatkan di mana makom kita nanti di sisi Allah, di surgakah atau di neraka. Nah, itu fungsi fitnah, imtihanul iman. Sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Ankabut kalau tidak salah, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut dengan fitnah. Dan Allah berikan fitnah kepada kita. Ini merupakan cara Allah menyegerakan siksaan kepada umat akhir zaman ini di dunia, sehingga umat Rasulullah tidak disiksa di akhirat.
Senang tidak Bapak Ibu kalau di akhirat kita tidak disiksa? Senang ya? Dan itulah keutamaan kita umat akhir zaman. Ummati hadhi ummatun marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah, kita kata Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Lalu apakah kita tidak akan ada siksaan? Ada, lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi Allah segerakan siksaan itu di dunia. Nah ini mulianya umat akhir zaman, di akhirat tidak disiksa, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana cara Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia? Wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana kami disegerakan siksaan bagi kami di dunia ini ya Rasulullah? Ada 3 cara. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru-hara seperti yang kita rasakan ini. Betapa panasnya situasi geopolitik hari ini, ya. Jika kita tetap kita menjaga iman Islam kita bergerak tetap berjuang di jalan Allah, insya Allah susahnya kita, menderitanya kita di saat memperjuangkan Islam, itu adalah siksaan yang kita rasakan. Di akhirat kita tidak akan disiksa. Nah, terkait yang pertama ini, memang kita saat ini berada di zaman yang terburuk. Dan gambaran buruknya zaman ini banyak dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Kondang sejuta umat. Kalau dikatakan Kiai Kondang sejuta umat, bayangan kita siapa? Kiai Jainuddin Amjad. Beliau menukilkan sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Dhahabi, ditakhrij oleh salah satunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW menyampaikan, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, umara'uhum kal usudi, pemimpin mereka, ya, umara'uhum, pemimpin mereka bagaikan singa. Ketika pemimpinnya singa, wa wuzarauhum kal ziab, para menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum, dan para hakim mereka, para penegak hukum mereka bagaikan anjing, kal kilab. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Fakaifa ya'isul ghanam indal usudi wadhi'abi wal kilab, maka bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, di umatku, kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengalami satu zaman di mana satu pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Yang kita tahu, singa ini mendapatkan julukan raja hutan, betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya, raja hutan, betul? Dan ketika singa jadi raja, apakah karena keadilannya? Apakah karena kebenarannya? Bukan. Singa jadi raja bukan karena keadilannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tetapi singa menjadi raja karena kekuatan, karena dia paling kuat, maka singa menjadi raja. Betul? Maka apa jadinya ketika singa menjadi raja hutan? Habis rakyatnya dimakanin sama singa. Betul? Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, maka para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala itu licik. Dia nggak mau diam aja, dia pun sama pengen dapat daging kayak singa, betul? Maka dia jilat singa itu, menjilat ke atas, biar dapat daging. Ke bawah pun sama, dia pintar menipu orang yang di bawahnya supaya dapat daging. Ada rekawanan ayam, ada ayam di depan ini, dagingnya empuk-empuk, enak-enak, pasti mantap, bikin kenyang perut. Maka dia nyamar jadi ayam.
Itulah serigala. Ya, jadi kata Rasulullah, ketika pemimpinnya singa, menterinya menjadi bagaikan serigala. Maka kata Rasulullah yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab, dan para hakim-hakim mereka, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Ya. Anjing umumnya suka daging tidak? Suka daging. Dan anjing biasanya dipakai sebagai penjaga rumah, betul Pak? Anjing itu suka menjadi penjaga rumah. Celaka anjing ketika jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Betul? Anjing itu nggak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, tapi jika tamunya ini tidak bawa daging, ya digonggong sama anjing. Betul? Ya, walaupun orang terhormat, mulia dia, keturunan orang mulia, tapi karena tamu ini tidak bawa daging, digonggong tuh sama anjing. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena bawa daging, adem tuh anjing. Weh, aman, aman, silakan masuk. Habis tuh harta kekayaan tuan rumahnya, majikannya dimalingin, emasnya dipalingin, betul? Peraknya dimalingin, gas alamnya dimalingin, bahkan nikelnya juga dimalingin, karena dikasih ada daging. Sehingga hukum mereka tetapkan berdasarkan daging yang mereka dapatkan. Betul? Allahu Akbar. Maka apa jadinya? Penjara penuh dengan orang baik, penjara penuh dengan orang mulia. Sebaliknya, di luar penjara banyak penipu dan para penjahat. Sudah terjadi belum? Allahu Akbar. Berarti ini bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, ketika menterinya bagaikan serigala, dan ketika penegak hukum hakim-hakim mereka bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam, maka rakyat pada saat itu bagaikan domba. Apa yang dikatakan domba ketika berada di dalam kandang? Betul. Ketika dibawa ke padang rumput, apa yang dikatakan domba? Ketika dibawa ke pasar, apa yang dibilang domba? Ketika dibawa ke rumah potong, akan dipotong, itu golok sudah di leher, apa yang dikatakan domba? Artinya apa? Rakyat pasrah pada saat itu. Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itulah nasib umat di akhir zaman. Sudah terjadi belum? Masya Allah. Maka tugas kita tidak boleh diam. Karena diamnya kita berarti kita mati konyol. Mati konyol, tidak ada tempat bagi mereka di surga. Nauzubillah. Ya, para sahabat dulu ketika Rasulullah diutus Allah ke tengah-tengah mereka, mereka jahiliyah. Mereka disebut jahiliyah persis seperti apa yang kita alami hari ini. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid, mereka menyimpang dari Islam, mereka menyimpang dari akidah mereka. Sekarang pun umat Islam banyak yang mengalami itu. Yang kedua, ad-dunya ibtighahum. Pada saat Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, dunia dan dunia yang ada dalam budaya hidup orang Arab pada saat itu. Akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, maksiat tersebar di mana-mana, dan juga mereka berpecah belah, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum. Maka mudah mereka diadu domba dan dihabisi oleh musuh-musuh mereka. Nah, dalam kondisi itu Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah jazirah Arab. Dan apa yang terjadi? Dalam tempo 23 tahun dengan manajemen wahyu, Rasulullah berhasil merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Hanya dalam tempo 23 tahun bangsa Arab berubah dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran akhir zaman, dan itulah yang disebut dengan huru hara akhir zaman.